Oke, cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Umisel Channel. Oke, teman-teman, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Nah, jadi kali ini tangan saya ada HP Redmi Note 9 dan ini kasusnya katanya restart terus, teman-teman. Jadi nyampe logo. Nah, seperti ini. Gak lama dia restart lagi. Dan ini sebelumnya udah dibawa ke tukang servis lain dan indikasinya katanya IC-nya yang bermasalah karena sebelumnya katanya udah diinstal ulang dan ternyata tetap nggak bisa. Nah, kayak gini terus ya, nyampe logo mati terus restart lagi, terus udah dicoba install ulang tetap nggak bisa, katanya ini IC-nya yang bermasalah. Terus akhirnya minta bantuan, bisa nggak memperbaiki IC yang rusak gitu. Otomatis kita tanya ya, kalau misalkan tiba-tiba user bilang ini IC-nya yang rusak, kan kita nggak tahu juga nih ini rusaknya di apa, kok bisa bilang apa namanya IC yang rusak gitu kan. Akhirnya dia ngejelasin tentang kronologi awalnya gimana, katanya HP-nya restart terus, kemudian udah dicoba di flashing sama tukang servis yang lain dan ternyata tetap masih restart kayak gini juga. Oke teman-teman, kita langsung aja kita bahas kalau misalkan mengatasi restart terus tuh gimana caranya. Oke ya, ini langsung kita bongkar dulu aja ya. Nah, jadi untuk mengatasi kasus restart kayak gini, ini paling banyak di semua tipe handphone, baik itu Xiaomi, Samsung, Oppo, Realme, pokoknya semuanya lah bisa terjadi kasus kayak gini teman-teman. Tapi untuk di Redmi Note 9 ini paling banyak kasusnya kayak gini. Jadi bisa disebut kasus viralnya Redmi Note 9 lah gitu. Jadi hampir ada beberapa tipe handphone yang dia masing-masing punya keluhannya. Contoh misalkan di Redmi Note 8, biasanya dia di IC sinyalnya yang bermasalah atau di Wi-Fi-nya. Terus di Samsung biasanya dia suka mode amannya susah tuh. Atau kalau di Samsung tuh ada juga kayak mode headset atau nggak bisa dicas, itu di Samsung di seri tipe A. Atau di Samsung A71 ada juga yang modelnya dia sama IC sinyalnya yang bermasalah kayak gitu. Jadi hampir semua tipe handphone, ada beberapa tipe handphone yang dia punya kasus, kebanyakan di situ yang rusaknya gitu. Nah, sama di Redmi 9 juga ini paling banyak kasus di restart terus kayak gini. Dan emang akhirnya kebanyakan dari HP tipe ini tuh IC-nya yang bermasalah. Tapi sebelum kita ngebahas IC-nya yang bermasalah, harus dicek dari dasarnya dulu ya. Oke, ini kita buka dulu aja. Kita langsung bahas dari dasarnya aja. Oke, ini udah kita buka ya. Ini baterainya kita lepas dulu biar dia mati. Nah, untuk kasus restart terus ini mau di semua tipe handphone pun sama. Cara dasarnya seperti ini ya. Jadi untuk pertama kali coba teman-teman cek terlebih dahulu fleksibel on off-nya. Takutnya fleksibel on off yang bermasalah. Kenapa fleksibel on off yang bermasalah? Jadi seperti ini teman-teman. Kalau dalam keadaan normal, HP kita tekan on off-nya terus, otomatis kan dia mati, nyala, mati, nyala, mati, nyala kayak gitu teman-teman. Jadi kayak auto restart kalau misalkan dalam keadaan on off-nya bermasalah. Tapi bang, on off-nya nggak rusak kok, nggak ada korosi, nggak ada apa. Itu kita nggak bisa nebak dia rusak apa enggaknya. Tetap cara penanganannya kayak gimana, coba teman-teman nyalain dulu, habis itu diangkat mesinnya. Ini kita coba angkat dulu ya mesinnya ya. Kita nyari celah dulu. Nah kayak gini udah kecongkel kayak gini. Sok teman-teman nyalain, baterainya tempelin, nanti tinggal di jumper. Ini tempelin dulu. Nah, kalau di Redmi Note 9 di sini, nah di titik ini kamera kita kurang fokus ya. Nah, di titik sini tuh ada power up sama down. Nah, kita bisa pakai pinset ditekan di down sama power di dua titik ini nih. Atau bisa juga teman-teman langsung ke belakang sini. Jadi si 4 ini tempelin aja kayak gini, pakai logam. Nanti otomatis handphonenya bakal nyala. Kita coba aja ya. Ini kita angkat,
Oke, tekan power sama down. Nah, udah nyala. Nah, kayak gini diangkat kayak gini. Fungsinya biar apa? Biar si fleksibel sama si kuningan ini tuh nggak nempel. Takutnya gara-gara si fleksibelnya ini yang bikin dia restart. Nah, ini udah mati. Nah, kalau udah kayak gini berarti bukan si fleksibel yang bermasalah, berarti fleksibelnya normal. Itu step pertama, cek fleksibel. Nah, sekarang step kedua, teman-teman silahkan cek baterainya. Ini kita cobot dulu ya baterainya. Kita coba pakai baterai yang baru. Nah, kebetulan kita punya baterai barunya sama BN54 ya. Atau pakai BN52 juga sama ya tipenya. BN52 sama 54 sama. Nah, ini kita coba tempelin. Terus kita nyalain teman-teman. Nah, udah nyala, kita tunggu. Ini step keduanya. Kita tunggu dulu, nanti kalau misalnya nggak bisa juga, baru kita lanjut step ketiga sama keempat, teman-teman. Ya, tunggu ya, masih dalam keadaan restart ini. Nah, masuk. Kalau udah ada booting kayak gini, 100% biasanya dia nyala 100%. Nah, ini udah masuk ke tampilan setup. Berarti emang bener dari kata pemiliknya, si handphone ini udah diinstal ulang sebelumnya. Ini masih ada baterai 63% ya, sesuai dengan baterai baru biasanya setengahnya lah gitu. Berarti ini udah fix, cuman baterainya aja bermasalah. Jadi gitu, jangan langsung kita mengidentifikasi si HP ini IC-nya yang rusak. Tetap harus dari dasarnya dulu apa gitu. Cuman nggak bisa dibilang salah juga kalau misalnya IC-nya yang bermasalah, teman-teman ya. Nah, ini step kedua ya. Step kedua ini udah bisa, berarti kita tinggal ganti baterainya aja. Tapi tetap kita sharing. Nah, untuk step ketiganya gimana? Kalau misalkan si baterai ini udah kita ganti, dia masih restart juga, teman-teman silahkan di flashing ulang. Di flashing ulang, cari roomnya. Cari room juga, nggak hanya satu room selesai. Kadang bisa 2 atau 3 room gitu. Jadi kita coba pertama flashing pakai room pertama, ternyata valid atau berhasil dalam keadaan masih restart. Coba pakai file kedua, masih restart juga. File ketiga masih restart juga. Nah, kita baru step keempat. Jadi jangan cuma satu kali flashing, tetap masih restart nih, udah kita langsung garap yang lain. Nggak gitu. Tetap kita harus stepnya dulu 2-3 kali sampai 3 kali lah mentok gitu ya. Masih flashingnya gagal juga, dalam artian berhasil di flashingnya tapi masih keadaannya restart, baru step keempatnya teman-teman silahkan cari ICRF-nya. Paling banyak di kasus Redmi Note 9 ini ICRF-nya yang rusak, teman-teman. ICRF itu yang mana? Nah, untuk ICRF-nya di sini, teman-teman. Nah, di sini ada kodenya VC7916-53. Nah, ini ICRF-nya. Jadi hanya ini yang perlu kita ganti. Apakah harus diganti? Enggak, tetap. Untuk pergantian IC itu ada 3 proses. Pertama, silakan sama teman-teman di rehote terlebih dahulu. Di rehote artinya dipanaskan komponennya dalam panas 2,5 lah ya, 2,5 untuk anginnya 3. Dipanasin sekitar 15 detikan aja. Udah gitu tunggu sampai dingin, baru teman-teman nyalain. Nyala apa enggak, normal apa enggak. Kalau misalnya normal, alhamdulillah. Kalau misalnya enggak, bisa juga. Baru step kedua, teman-teman silahkan ACP, artinya angkat, cetak, pasang. Setelah dicoba itu masih nggak bisa juga, baru teman-teman ganti. Bisa nggak bang langsung diganti? Bisa aja. Tapi kan kita keluar duit. Nah, sebelum kita keluar duit untuk penggantian, terlebih dahulu kalau misalkan masih bagus, mendingan dipakai yang adanya, yang bawaannya. Oke, sampai sini paham nggak 4 tahap dalam pengecekan kasus restart kayak gini, teman-teman? Kalau misalnya nggak paham, silahkan teman-teman ulang lagi videonya ya. Ya, seperti ini cara mengatasi video kasus Redmi Note 9 yang kasusnya restart terus, teman-teman. Oke, semoga bermanfaat video tutorial dari kita. Jangan lupa bantu like and subscribe, dukung channel kita biar lebih berkembang dan bermanfaat, teman-teman. Dan HP ini belum kita perbaiki karena kita belum deal untuk pergantian baterainya. Nanti kalau misalkan deal, tinggal dipasang aja baterainya ya. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.